ya, nanti baru. Oke, jadi nanti aku dulu yang bakal memaparkan, nanti baru Kak Zakwanul. Kurang lebih 1 jam 1 jam, ya. Tapi nggak harus 1 jam juga nih sehabisnya slide aku sih, nggak banyak juga. Ada review materi dikit sama bahas soal nanti. Oke, jadi aku kebagian bahas ini ya, berhubung kalian itu kan bab yang akan diujiankan konservasi massa, terus ada momentum, sama terakhir termodinamika ya prinsipnya. Oke, nah jadi kita coba review lagi posisi prinsip termodinamika ini di mekanika kontinum itu gimana. Jadi intinya juga prinsip termodinamika ini bagian dari hukum konservasi dalam mekanika kontinum. Kalau konservasi massa itu menjelaskan kekekalan massa dan kesetimbangan dari momentum itu menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, jadinya kalau prinsip termodinamika ini menjelaskan kekekalan energi pada medium yang kontinum gitu. Prinsip ini menunjukkan bahwa energi dalam sistem dapat berubah akibat kerja mekanik dan perpindahan kalor. Dan bentar, mana ya? Ya, jadi dirumuskannya itu ini ya, untuk yang termodinamikanya. Jadi turunan spesial atau mungkin di buku sekalian sering nyebutnya turunan material ya, tidak apa-apa. Integral dari sebuah domain. Kalau udah ngomongin domain itu udah pasti ngomongin volume ya, kontrol volume. Rho dikalikan dengan epsilon. Epsilonnya ini adalah total ya, total dari energi. Jangan lupa dia itu satuannya massa. Jadi ada energi dari internal pembangkitannya gitu ya. Terus ada energi kinetik juga dan energi potensial. Maksudnya gimana energi internal? Intinya itu energi yang dibangkitkan dari dalam gitu. Ya, contoh misalkan akibat reaksi kimia bisa, ya contohnya baterai gitu. Misalkan kalau baterainya kita pakai, power bank kalian kan panas ya. Misal kalau dipakai fast charging gitu. Nah itu tuh hitungan sebenarnya energi dari internal baterainya gitu. Dari baterainya dia membangkitkan kalor. Ya tentunya karena ada kerja dari luar yaitu muatan yang lewat terus ya. Ya kurang lebih gambarannya itu. Nah, nanti perubahan material terhadap ya turunan material dari domain ini jadi sama dengan kerja total ditambah kalor itu total. Ya, kalau dilihat di bagian kanan bawah, kurang lebih ilustrasinya begini. Jadi ada massa gitu ya, massa yang masuk, di mana itu juga tentunya massa tidak hanya membawa massa ya tanda kutip, tapi dia juga membawa energi. Ada energi internal, ada kinetik, ada potensial, dan juga ada berupa tekanan gitu ya. Jadi dia masuk lewat inlet lah ke dalam kontrol volume ini. Nah nanti kalau misalkan H, H ini H dot itu maksudnya laju perpindahan kalor ya, neto total maksudnya kalau neto ini. Jadi kalau misalkan udah ngomong laju, jangan lupa itu satuannya second, per second udah pasti ya, joule per second atau kita biasa sering nyebutnya watt. Dan nanti juga misalkan ada em, laju kerja yang masuk gitu ya. Ini net juga neto. Satuannya juga watt gitu. Jadi ada massa membawa energi masuk, kalor juga, kerja juga nanti akan keluar juga sebagai massa outputnya gitu. Dan tentunya dia membawa energi. Dan ini kesepakatan aja. Jadi kalau misalkan kalornya itu masuk ke sistem, maka dia positif gitu ya. Kalau keluar nanti tandanya adalah negatif. Kalau misalkan kerjanya itu diberikan ke sistem, ya positif. Kalau dia kurang dari nol, artinya kerjanya itu dilakukan oleh sistem atau arah panahnya keluarnya. Ya nanti sesuai kesepakatan kalian aja.
Lalu untuk kesetimbangan energi pada kontrol volume ya. Kesetimbangan energi pada kontrol volume menyatakan bahwa perubahan energi di dalam suatu domain, kalau udah ngomongin domain, ingat aja volume ya, pada di dalam suatu volume dipengaruhi oleh energi yang dibawa oleh aliran massa yang melintasi batas sistem. Ya, contohnya maksudnya batas sistemnya itu apa ya? Berarti kalau misalkan kontrol volume itu kan berarti ruang tiga dimensi ya. Berarti kalau misalkan balok, batas sistemnya, karena kita ngomongin balok, berarti batas sistemnya adalah persegi ya. Ya, luas permukaan persegi. Iya, energi yang masuk ke keluar dalam bentuk kerja dan kalor. Dengan demikian, energi dalam sistem tidak hanya berubah akibat interaksi kalor dan kerja, tetapi juga akibat transport energi oleh fluida yang mengalir masuk dan keluar kontrol volume. Tadi kita udah tahu ya, M dot yang dia membawa energi. Tidak hanya membawa massa, tapi juga membawa energi. Dan ini merupakan bentuk umum hukum satu termodinamika. Jadi, kalau misalkan diterapkan pada sistem yang terbuka, persamaannya kan menjadi seperti ini. Ya. Dan ini tuh sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ini. Hanya saja yang di slide ini kan turunan material ya dari domain rho dikalikan epsilon dikalikan perubahan volume. Dan kita tahu turunan material itu atau material derivatif itu adalah kalau misalkan kita menurunkan suatu besaran fisis, kita turunkan material ya, material derivatif kan, maka akan terpecah lagi jadi dua, jadi ada perubahan terhadap waktu ya, atau kita sebut temporal si besaran itu, ditambah dengan ada akibat konveksi. Jadi kecepatannya si material itu, ya misalkan fluida ya, nanti di dot nabla dengan besaran fisis kita. Atau contohnya ada di bawah ini. Ya sebenarnya ini bentuknya itu sama dengan yang sebelumnya. Oke. Dan tadi epsilon juga sudah tahu. Nah, tapi kalau dilihat ini di mana bentuk nablanya gitu. Kalau yang bagian temporal kan udah jelas, oh dia ada faktor ini nih, do per dot T-nya. Nablanya ini karena dia sebelumnya ini kan dia ketemu volume nih ya, dV, inget ya, ini ada dV, perubahan volume, dan dia tuh jadi dA. Kenapa dia jadi sebuah permukaan atau area? Karena nabla ini, ntar, nabla adalah do per do X kan, tambah do per do Y, tambah juga do per do Z ya. Nah, ini kalau misalkan dikalikan dengan sebuah volume, ya logikanya gini aja. Ini meter kubik kan. Ini apa? Ini meter aja. Ya udah, meter kubik dibagi meter aja adalah meter kuadrat. Makanya ini jadinya dA dia. Dan kenapa ada N? Ini nih arah vektornya. Karena kan ini sebenarnya ada arah I, arah J, arah K ya. Ya tentunya kalau Kartesian X, Y, kalau koordinat Kartesian ya IJK atau X, Y, Z gampang. Cuman kalau cylindrical atau spherical beda lagi. Dan V-nya ini tentunya karena si konveksi ya yang di bagian ini. Oke, gitu aja sih. Kita lanjut. Ntar. Nah, tadi udah kesetimbangan energi untuk kontrol volume. Sekarang untuk kesetimbangan energi untuk aliran satu dimensi ya. Kalau pada aliran satu dimensi, persamaan energi balance-nya itu dapat disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa sifat-sifat aliran hanya berubah sepanjang satu arah utama. Dan dalam sistem ini, energi tidak hanya berubah akibat kerja dan perpindahan kalor, tapi juga dibawa oleh aliran massa yang masuk dan keluar kontrol volume. Dan dengan menggunakan prinsip hukum satu termodinamika, maksudnya dengan menggunakan prinsip persamaan ini ya, yang udah kita temukan, serta asumsinya itu aliran melalui satu inlet dan satu outlet,
Persamaan energi dinyatakan dalam bentuk praktis untuk analisis sistem teknik seperti pompa, turbin, dan pipa. Dan nanti ya berarti kerjanya itu kalau misalkan kita ngomongin turbin ya, maka ada akibat shaftnya. Shaft itu batang sih, ya. Maksudnya turbinnya digerakkan oleh, kan ada prime mover ya atau penggerak mulanya kan dari generator ya. Kalau generator udah mulai sedikit nanti baru turbinnya akan muter. Nah ini maksudnya kerja dari shaftnya itu. H-nya ini kalor ya. H itu maksudnya heat ya. Kalau kalian biasa bentuknya Ki, tidak masalah juga. Dan ini adalah epsilon, jangan lupa. Ya, epsilonnya kita ubah menjadi bentuk yang ini. Sebenarnya intinya epsilon itu total energi ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngomongin terkait pressure, pressure-nya boleh aja dihilangkan gitu. Kalau misalkan ngomongin pompa, tentunya kan ada perbedaan elevasi ya. Misalkan kita ingin mengalirkan pompa dari suatu ketinggian terus ke bawah ya, itu kan tentunya ada perbedaan tekanan, makanya tekanannya ditulis. Ya kalau misalkan tidak diperlukan nanti tinggal dihapus aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan kondisi alirannya tuh nak atau steady atau disebutnya panugraha mantap ya, di mana tidak terdapat perubahan energi terhadap waktu di dalam kontrol volume, maka sederhananya akan menjadi seperti ini. Jadi M dot dikalikan dengan energi total delta ya, output kurangin input. Oke. Dan besaran tekanan itu muncul sebagai energi yang diperlukan untuk mendorong fluida masuk dan keluar kontrol volume. Ya. Nanti kalau kita ngomongin terkait pompa atau pipa ya. Kalau turbin kurang tahu juga nanti ya mungkin disesuaikan dengan kondisi soal ya. Oke, kita coba ke contoh soal. Ini dari buku. Bentar, bukunya itu kalian udah tahu bukunya belum ya? Coba stop share dulu ya. Share screen all aja. Nah, ini bukunya. Jadi kalian bisa cek nanti di chapter 5 ya. Ini itu membahas terkait apa yang diujikan sih sebenarnya. Ya, intinya babnya sama yang aku dan Zakwanul pengen tutor malam ini gitu. Konservasi dan hukum kesetimbangan ya. Oke, gitu aja. Nah, coba kita lanjut ke sini. Nah, dari buku itu aku ubah ke bahasa Indonesia ya. Ini pakai Python, library-nya PIL. Jadi sebuah pompa mengalirkan air secara tunak dengan debitnya sekian meter kubik per second seperti ditunjukkan pada gambar. Pipa sisi kiri diameternya 0,1, yang kanan diameternya 0,0254 meter. Tekanan pada kedua pipa P1 dan P2 ada nilainya. Tentukan daya pompa yang diperlukan dalam kilowatt apabila kenaikan energi internal air selama melewati pompa adalah E dikurangin E2 kurangin S1 yaitu 307 Joule per kilogram. Asumsinya tidak ada perubahan elevasi muka air di sepanjang pompa. Proses pemompaan bersifat adiabatik sehingga laju perpindahan kalor bernilai nol. Oke, nah ini kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan sebenarnya energi total itu ya tergantung kebutuhannya ya. Dalam hal ini soalnya kan udah ngasih tahu asumsinya nggak ada perubahan elevasi muka air. Artinya epsilon ini bagian GZ ini boleh kita hilangkan karena Z ini sebenarnya ngerujuk ke ketinggian. Oke. Nah, ya udah untuk pompa pada kondisi aliran tunak prosesnya adiabatik dan tidak ada perubahan elevasi.
Persamaan energi satu dimensinya dapat disederhanakan menjadi jadi ini ya. Karena kan tadi bentuk umumnya adalah ada Hanetnya. Cuman karena adiabatik, key-nya nol kan. Berarti Hanetnya kita hilangkan. Lalu nggak ada elevasi, GZ-nya kita hilangkan. Lalu apa lagi? Satu lagi. Alirannya tunak. Berarti bagian yang berubah terhadap waktu kita hilangkan juga. Ya, bagian yang ini depan yang pertama ya. Atau ya udah kita ikut aja lah yang bawah ini gitu ya. Udah. Dengan catatan Hanetnya dihilangkan dan GZ-nya dihilangkan. Karena ini udah aku tulis sebagai aliran tunak atau steady flow. Ya udah, debit aliran digunakan untuk menentukan kecepatan fluida pada masing-masing penampang. Kenapa kita nyari kecepatan fluida? Karena dari persamaannya dia butuh kecepatan ini. Ada faktor dari energi kinetiknya. Ya udah, pakai hukum kontinuitas Q itu atau perubahan volume terhadap waktu dari fluida ya adalah kecepatan fluida dikalikan luas penampang yang dilewatinya. Atau kita ubah V-nya sama dengan jadi Q dibagi A atau debit dibagi luas permukaan yang dilalui si fluida. Karena luas permukaan lingkaran itu adalah pi r kuadrat kan. Cuman ini kita ubah ke dalam bentuk diameter aja, jadinya pi per 4 d kuadrat. Begitupun juga dengan yang V2 ya, kecepatan fluida di 2 atau di menuju outlet ya. Nah, dengan key nolnya udah tahu di soal kan, sebenarnya kan tinggal di input aja nih. Nanti bakal dapat V1 dan V2-nya itu 2,73 meter per second dan 43,6 meter per second. Artinya V2-nya ini outletnya lebih besar ya kecepatannya. Dan untuk laju aliran massa air, sebenarnya bisa kalian turunkan aja rumusnya. Jadi rho itu kan massa bagi volume ya. Massa berarti rho dikalikan volume. Dan kalau kita ngomongin laju, udah pasti ini dibagi T, ini dibagi T. Jadinya kan rho dikali volume dikalikan dibagi T. Volume dibagi waktu adalah debit. Berarti rho dikalikan Q adalah M dot ya. Ya ini, makanya rumusnya adalah rho dikalikan Q nol. Ini laju aliran massa air yang bentar, bentar. Oh enggak, karena tunak ya debitnya. Ini kalikan debitnya. Oke. Oke, nanti ketemu laju aliran massa airnya. Nah, setelah kita dapat P2 P1-nya kan udah dapat dari soal ya. V2 V1-nya tadi udah kita cari pakai kontinuitas ya, hukum kontinuitas. Eh, E2 kurangin S1-nya udah dapat dari soal. M dotnya tadi kita cari pakai rumus rho dikalikan Q0 atau debit. Nanti akan dapat kerja dari shaft-nya itu 32,3 kilowatt. Jadi daya pompa yang diperlukan untuk menaikkan tekanan energi kinetik dan energi internal fluida adalah sekitar 32,3 kilowatt. Atau kalian pengen ubah jadi British unit, jadi 43,2 horsepower. Jadi ini masuk akal. V1-nya ini kan lebih rendah ya. Coba kita anggaplah ini 2 gitu ya. Ini 42. Berarti kan ini 21 kali lipat ya. Tiba-tiba kecepatan outletnya. Dan itu disebabkan oleh si pompanya gitu. Dia bekerja sebesar 32,3 kilowatt untuk menaikkan kecepatan inlet menjadi 43,6 meter per second ini. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, udah 12 orang ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang persamaan energi untuk
kontinum tiga dimensi. Jadi pada kontinum tiga dimensi, hukum satu termodinamika itu diterapkan pada suatu domain material, kita sebutnya omega ya, yang dibatasi oleh permukaan, simbolnya ini, gamma ya, ini, gamma kapital. Energi total sistem terdiri dari energi kinetik akibat gerak makroskopik material dan energi internal itu akibat gerak mikroskopik molekul, deformasi elastik, serta bentuk energi lain yang tersimpan di dalam material. Dan menggunakan prinsip kesetimbangan energi dapat dinyatakan sebagai laju perubahan total yang sama dengan jumlah daya kerja eksternal dan laju masukan kalor. Oke, bentuknya jadinya seperti ini ya. Kalau sebelumnya itu kan kita sebenarnya ngomongin yang sebelum pompa aliran satu dimensi kan. Dan ini sekarang kita ngomonginnya untuk tiga dimensi. Di mana W dan H-nya ini sebenarnya sama aja. Tadi di bagian satu dimensi kan juga W dan H, ya kan? Kerja dan kalor. Ini juga sama. Tapi ini harusnya dalam dot ya. Iya, harusnya ini dalam dot. Oke. Dan ini eh, energi total ya. Oke. Dengan energi kinetik dan energi internal sistem dinyatakan sebagai ini. Oke. Bentar. Oke, lanjut. Dan karena tadi ada mm, kerja eksternal ya, eh, W dan H itu kalor. Jadi untuk bentuknya ini pada domain ya atau pada bidang tiga dimensi. Jadi nanti apa daya kerja eksternal itu berasal dari kerja traksi permukaan dan kerja gaya badan gitu. Gaya badan ini maksudnya gaya berat ya. Apa namanya? Massa kalikan gravitasi lah itu. Untuk kasus non-polar yaitu tanpa adanya body couples tuh misalkan ada suatu massa dua gitu. Bentar gambar dulu deh. Misalkan ada turbin satu ya. Biasanya sih di pembangkit gitu ya. Nah dia tuh dihubungkan dengan shaft gitu ya. Turbin dua. Nah ini maksudnya body couples ya. Tanpa adanya sistem yang seperti ini, daya kerja eksternal itu dapat dituliskan sebagai berikut. F-nya ini body force ya, gaya badan. V-nya sama velocity. Kalau T-nya itu nanti vektor traksinya ya, vektor traksinya atau gaya permukaan per satuan luas. Ya, kalau laju masukan kalornya itu terdiri dari kalor yang masuk melalui konduksi dan kalor akibat di generate di dalam volume itu gitu. Karena kan kita ngomongin domain ya, berarti ngomongin volume. Jadi yang pertama ini termsnya itu akibat konduksi ya, konduksi. Sementara kalau bagian yang ini itu adalah ki gen ya, generate. Oke. Jangan lupa ini harusnya dot ya. Oke. Cuman kalau di bukunya tadi si siapa namanya? Sebenarnya ada dua versi ya buku ini. Ya, ini yang kedua ya. Kalau yang ketiga itu yang sampulnya warna merah. Seingat aku dia nggak ada dotnya gitu. Oke. Ya nanti sepakatin aja kalian ujian gimana ya. Oke, lanjut. Nah, dengan mensubstitusikan bentuk energi, daya kerja, dan masukan kalor ke dalam prinsip kesetimbangan energi, diperoleh bentuk lokal dari persamaan energi untuk kontinum tiga dimensi. Ya, pada akhirnya, jadi kan dari bentuk yang ini kan kita input aja K-nya berubah
Ya kaknya kan ini, nanti dimasukkan ke sini. U-nya juga ini ke sini. Nanti juga bentuk W dan H-nya juga dimasukkan ke dalam bentuk kesetimbangan energi ini. Maka kita akan dapatkan bentuk untuk kontinum tiga dimensi adalah ini. Ya, kalau sebelumnya satu dimensi lebih tanda kutip lebih mudah untuk dicerna ya, aliran satu dimensi. Cuman kalau udah tiga dimensi ini ada bentuk baru sebenarnya nih, eh apa nih, sigma titik 2D gitu. Itu menunjukkan stress power. Jadi intinya laju kerja internal akibat tegangan dan deformasi material. Kalau udah ngomongin nabla didotkan dengan Ki, ini udah pasti ngomongin terkait konduksi ya. Dan kalau rho E menyatakan pembangkitan panas internal atau Ki generate. Jadi ada eh, kontribusi dari konduksi, ada kontribusi juga dari pembangkitan kalor internalnya, dan ada akibat stresnya, ya, dan deformasi material. Di mana D ini adalah persamaannya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal per tahun lalu ya. Aku lupa ini tahun lalu apa tahun ini ya? Oke lah ya, kita coba aja. Jadi ini ada soal suntikan. Sebuah suntikan terdiri atas silinder, pelanger atau penekan. Yang ini ya, silinder. Suntikan terdiri atas silinder. Oke, pelangernya pun juga bentuknya silinder ya sebenarnya. Dan jarum suntik seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, diameter internal silindernya itu adalah D ya, D, koma dia ini. Dan permukaan pelangernya adalah A subscript P ya. Jika cairan pada suntikan akan diinjeksikan dengan laju tetap Q0, tentukan kecepatan gerak dari pelanger suntikan tersebut yang menekan cairan. Asumsikan bahwa laju kebocoran pada pelanger adalah 10% dari laju aliran volume yang keluar dari jarum suntikan. Oke, jadi ilustrasinya adalah ini. Ya tentunya intinya ketika ini maju ya, ini, ini maju, tentunya ini juga maju. Ini kan bakal keluar dari apa ya ini, ujung ya, ujung suntikan ini. Si fluida yang di dalam ini, kontrol volume ini. Ya udah ditanyanya itu adalah kecepatan gerak dari pelanger suntikan tersebut yang menekan cairan. Sebenarnya kita nyari ini ya. Jadi cairannya itu kan didorong oleh pelanger dengan kecepatan Vp. Jika luas permukaan pelanger itulah Ap ya, maka laju volume cairan yang terdorong oleh pelanger itu ya kalau udah ada A area dan V, kita ngomongin debit gitu. Jadi Q atau debit aliran yang terdorong oleh pelanger itu adalah A dikalikan V. Dan cairan keluar melalui jarum suntik dengan laju aliran itu kalau digambar Q2-nya sama dengan Q0 ya. Nah, karena ada yang bocor, maka yang bocor ini adalah 10% dari laju yang keluar dari jarum suntik. Ya, artinya Q-leak atau Q bocor adalah 10% dikalikan Q0 atau Q2. Atau 10% itu adalah 10 bagi 100 kan 0,1 ini. Ya udah, kita udah dapat tiga persamaan. Nah, tentunya dengan menggunakan konservasi massa itu apa? Coba kita turunkan pelan-pelan aja. Kalau udah ngomongin konservasi massa, berarti gini aja. Bentar. Tadi yang kan yang satu dimensi itu kan ada M in, M out ya. Cuman kita ini fokus ke massa aja. Ya. Jadi ini konservasi massa itu ini. Dan M itu perlu diingat adalah rho dikalikan volume kan. D rho dikalikan volume. Em, ini D per dt ya. D per dt untuk in. Ini D per dt rho kalikan volume untuk out. Ya misal asumsikan apa namanya si rho ini
Rho ini kan berarti hubungan dengan massa jenis fluida ya. Dalam hal ini berarti air lah. Misalkan aliran si massa jenisnya si air itu dia nggak berubah terhadap waktu, ya udah dia keluarin aja. Jadi rho do per dt dari volume. Tentunya kan volume berubah karena kan cairannya didorong gitu. Jadi nggak mungkin dia sebuah steady. Ya intinya nanti kalau volume bagi waktu adalah debitnya gitu. Makanya ini jadinya adalah bentuknya itu Q sama dengan Q2 tambah Q-lik. Debit yang didorong sama dengan debit yang bocor ditambah debit yang keluar dari ujung needle ini atau suntikannya. Ya gampang ya. Jadi udah nanti Q-nya ubah jadi A dikalikan V. Nanti VP-nya itu didapat 1,1 dikalikan debit air yang keluar dibagi dengan AP. AP karena dia adalah lingkaran ya, pi R kuadrat kan. Cuman ini dalam bentuk diameter jadinya ini kan sebenarnya pi R kuadrat. R itu kan R itu adalah D bagi 2 kan. Kalau dikuadratkan apa? D kuadrat bagi 4 kan. Ya, gitu. Ya udah nanti dapat VP-nya seperti ini. Udah gampang. Jadi sebenarnya nggak perlu tanda kutip ya kalian nulis umum integralnya dulu gitu. Ini kan ngomongin satu dimensi ya alirannya. Nggak perlu nulis yang bentuknya seperti ini, kayak udahlah langsung aja gitu. Cuman kan tadi ngomonginnya kan konservasi massa ya, artinya kan nggak ada kerja dan kalor. Ini sama dengan nolin gitu. Dan karena ini nol nanti ya udah outnya negatifnya ini karena pindah ruas jadinya positif. Jadi ya M in sama dengan M out gitu. Oke, ntar gimana? Iya udah gini. Jadi kalau dibuat ilustrasi ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi cairan ngedorong, kontrol volume tentu berubah. Makanya nggak mungkin dia keluar dari faktor turunannya gitu D per dt tadi. Karena emang bagian biru ini dia berubah kontrol volumenya. Ya ini pakai Python juga. Oke, nah sekarang terakhir. Ini soal PR kalian yang sekarang ya, yang dikumpulin tadi pagi. Dengan persamaan momentum, tunjukkan bahwa untuk tegangan hidrostatik, variasi tekanan merupakan fungsi dari ketinggiannya. Nyatakan juga asumsi yang berlaku dalam kondisi tersebut. Nah, oke. Ini nanti Kak Zakwanul ya, yang kebagian menjelasin ini. Cuman ini ya udah kita lompat ke sini. Jadi rho dikalikan. Jadi untuk persamaan momentum linearnya dituliskan sebagai ini ya. Ada karena kecepatan, nanti diturunkan material, lalu ini ada stres dan juga ada F itu adalah body force-nya. Dan pada kondisi hidrostatik ya, hidrostat bagian yang ini nol juga. Karena nggak ada perubahan terhadap waktu juga sih, ya makanya nol. Maka persamaan momentumnya jadi seperti ini, menyisakan faktor yang stres dan body force-nya. Dan untuk tegangan hidrostatik, stresnya itu dinyatakan dengan tensor tegangan Cauchy ya. Dinyatakan sebagai negatif dari tekanan dikalikan I. Jadi I ini adalah tensor identitas hidrostatiknya. Oke. Jadi menghasilkan bentuk seperti ini ya. Iya, sebentar. Oh, F body force. Oke. Kita pindah ke sisi kanan. Kalau misalkan gayanya itu yang bekerja hanya
gaya gravitasi ya, maka body force-nya itu hanyalah sama dengan G gitu. Dan kenapa nggak sama dengan mg ya? Karena ini udah satunya per kilogram ya, jadi M-nya itu sudah hilang. Sehingga perubahan tekanan itu adalah rho dikalikan dengan G. Dan kalau kita ngomongin koordinat, misalkan ini kalian pengen dalam koordinat kartesian ya, eh, misalkan sebelum ngumpulin PR kalian jawabnya koordinat kartesian gitu. X, Y, Z, ya ambillah positif ke atas gitu ya. Maka vektor gravitasi itu kan arahnya ke bawah, maka ini tambahkan dengan negatif. Sehingga nabla dari P itu rho dikalikan G, ada tanda negatifnya yang mengarah ke sumbu Z negatif. Dan dari sini diperoleh perubahan untuk tekanan arah X dan Y itu nol. Karena gaya hanya bekerja itu pada arah sumbu Z negatif ke arah bawah. Ya, nilainya ini. Jadinya ya udah, karena turunan tekanan terhadap X dan Y bernilai nol, maka tekanan tidak berubah terhadap arah horizontal. Sehingga P ini adalah fungsi daripada ketinggian. Ya, dengan asumsi gaya yang bekerja itu hanya gaya gravitasi ya. Jadi ini udah ketemu ya. Tegangan hidrostatik, bentar. Variasi tekanannya merupakan fungsi dari ketinggian udah. Asumsi yang berlaku dalam kondisi tersebut adalah gaya dan yang bekerja hanya gravitasi. Begitu. Dari aku, kita udah selesai sih sebenarnya. Udah kosong. Apakah ada pertanyaan sebelum pindah ke Zakwan terkait kalor, terus suntikan ya. Mungkin aku tunggu sampai 748. Ya, kalau misalkan nanti ketemu soal yang bentuknya seperti ini, eh, jangan ragu untuk menyederhanakannya aja langsung ya. Maksudnya mungkin kalian akan terbawa pikiran terkait bentuk-bentuk integral gitu ya. Ya langsung seperti ini. Sebenarnya kalaupun kalian langsung gitu, misalkan dengan nulis alasannya jelas ya, dengan menggunakan konservasi massa, langsung bentuknya seperti ini aja juga udah betul gitu. Cuman kalau kalian tiba-tiba nulisnya ini langsung ya, nggak ada penjelasan ini tuh bentuk apa, eh akan sedikit bingung sih. Karena kan sebenarnya dinilainya itu reasoning kalian juga gitu. Jadi sebenarnya ini kan fisika SMA aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari Zakwan udah ada Aman Kak, aman. aman. Oke, Oke, makasih jadi Kak sekian dari Farhan. aku. Terima kasih. Bersama Kak. Ya, halo semuanya. Suara aku udah kedengaran. Halo. Masuk, masuk. Oke Kak, share screen-nya udah masuk ya. Udah aku cek, udah aman. Oke, langsung aja. Jadi aku akan membahas tentang konservasi massa, kesetimbangan momen dan kesetimbangan momentum. Nah,
Tadi kan udah dibahas sama Kak Farhan tentang sedikit tentang konservasi massa. Yaitu tadi Kak Farhan sudah ngebahas tentang konservasi massa itu apa. Itu massa total pada suatu sistem yang dikontrol itu eh, massa yang masuknya itu akan sama dengan massa yang keluarnya. Itu itu secara garis besarnya. Nah, ini yang tadi persamaan yang udah ada di Tarmo tadi, yang Kang Farhan udah ngebahas tadi, kan yang udah sama dengan nol, yang begitu tadi. Nah, ini tuh persamaan dasarnya itu begini nih. Sebenarnya kalau misalnya dikonservasi massa, sebenarnya sama aja. Logika emang benar dari Kak Farhan. Nah, itu persamaan itu do per dt. Kalian ingat aja, gini aja. Eh ini tuh persamaan massa dalam volume kontrol terhadap waktu ya guys yang ini terhadap waktu. Nah, persamaan massa dalam volume kontrol terhadap waktu itu apa? Ingat aja kalau misalnya ini tuh do per dt integral integral ini tuh volume kontrol integral 0 sampai volume kontrol kayak gitu deh. Di rho kali dv. Nah, ditambah sama laju aliran massa yang melalui persamaan volume kontrol tadi. Nah, ini tuh apa maksudnya? Jadi, eh, laju aliran massa yang melalui persamaan kontrol itu kayak misalnya tadi suntikan suntik yang ada di soal tadi, yang suntikan tadi. Nah, di sana itu kan eh, alirannya itu di dalam volume kontrol itu kalau misalnya di dipencet, nah ini bentar ilustrasinya ya, sudah ditekan si, ya Allah, bentar ya. Nah ini nih, nah yang ini tadi yang udah dijelasin sama laporan tadi itu, nah ini kan volume kontrol. Nah ini volume kontrol. Nah, jadi kok di rumusan yang ini tuh laju aliran massa ya itu, nah yang dikontrol di sini itu tuh dia gimana si aliran massa yang masuk ke sini sama yang keluarnya. Nah, itu yang dimaksud pada laju aliran ini. Biasanya begitu ya. Nah, jadi aku udah ngasih rumus persamaan yang sebegininya. Nah, lanjut aku bakal ngebahas apa lagi ya. Nah, yang soal tadi deh, yang soal kaparan tadi itu, ini tuh sama aja kayak ini outputnya, outputnya kan output alirannya yang diinginkan yaitu misalnya ini ada dorongan yang diinginkan untuk mengeluarkan debit aliran fluidanya, tetapi dia itu ada kebocoran. Nah, jadi ini tuh yang outputnya ini inputnya misal aja itu. Nah, jadi oke, kalau mungkin kalau udah paham yang konservasi eh, massa, lanjut ke ini rumus-rumus yang dibutuhin. Nah, biasanya itu dibutuhin yang ini tadi, yang soal kepaparan tadi. Bisa kalian lihat di tutorial kepaparan. Itu soal nomor terakhir, nomor 4, dan soal PR kalian. Nah, ini tuh yang akan dibahas nanti. Karena konservasi massa ini akan berhubungan langsung dengan kesetimbangan momentum. Nah, aku akan bahas kesetimbangan momentum. Nah, kesetimbangan momentum itu apa? Nah, jadi di hukum Newton 2 itu eh, diperluas untuk kontinum. Nah, jadi yang dibahas di bagian kontinumnya itu apa? Jadi total gaya di kontrol volumenya itu sama dengan laju perubahan momentum. Nah, ini tuh di soal ini kalau nggak salah ya, di soalnya suntikan ini tuh itu nggak ada gaya yang mempengaruhinya kan, gaya eksternal. Nah, jadi di sini tuh makanya nggak ada soal yang menyatakan kesetimbangan momentumnya gimana.
yang berhubungan langsung dengan kesetimbangan momentum ini. Nah, jadi ini rumusnya yang tadi. Nah, tapi yang itu eh, bedanya apa? Oh, cuma di volumenya aja ditambahin ya. Nah, jadi ini tuh sama aja guys sama ini. Kan tadi kata-katanya rumus ini kali apa ya? Lupa lagi. Kali V kali ya. Jadi kali V. Nah, sebenarnya kalian ingat aja yang bagian itu sama aja di sini nih. Kayak gini nih. Ingatnya di situ. Paling nanti aku bakal berhubungan dengan contoh soalnya aku kasih ya. Nah, ini persamaan kesetimbangan statiknya. Ini tuh lebih ke bermain di ten berhubungan dengan tensor karena sebelumnya kalian memakai tensor itu tuh buat mencari tensor tegangan dan lain-lain. Nah, aku langsung aja ke soal ini soal PR kalian aja nih yang ini. Karena ini soal ini aku memilih soal ini karena ini tuh udah ada asumsi-asumsi yang dijelasin. Nanti ada soal yang nggak ada asumsi tapi kalau biasanya Pak apa sih namanya? Pak Naren itu tuh ngewajibin gitu kayak harus ada asumsinya apa gitu. Aku juga lupa Pak siapa. Oke, baik aku mulai di sini. Soalnya itu ketika semburan fluida cair menabrak sebuah bilah baling-baling yang halus tanpa gesekan. Nah, ingat itu udah ada asumsinya itu aliran yang ada di sini itu tanpa gesekan. Nah, yang kecepatan V-nya itu bakal sama yang mengakibatkan semburan tersebut berubah arah ke arah tangensial. Arah tangensial itu yang ini, gengs. Arah tangensial sehingga berubah momentum dan gaya yang diberikan pada bilah baling-baling tersebut. Dengan asumsi bahwa kecepatan adalah uniform. Nah, di soal-soal di materi bab 5 yang berhubungan dengan konservasi massa sama kesetimbangan momentum ini uh, bakal bakal sama sih asumsinya. Jadi aliran fluida itu tanpa gesekan. Terus uh, soalnya itu ngebahas tentang semburannya itu akan berubah arah ke arah tangensial yang dimana ada plat di sininya yang mengubah aliran fluidanya itu ke arah tangensial ini ya. Nah, terus kecepatannya itu selalu seragam kayak gitu-gitu sih sebenarnya sama tidak ada perubahan tekanan. Nah, kalau misalnya di soal nggak ada ngebahas asumsinya apa, kalian harus wajib bikin asumsinya ya. Maka tentukan persamaan yang menghitung besarnya gaya yang diberikan oleh aliran fluida pada bilah baling-baling tersebut. Bilah baling-balingnya oke. Okay. Nah, di sini aku nggak langsung aja. Intinya itu fluida itu masuk dari kiri ke area kontrol volume kontrol ke arah sumbu X. Ini awalnya tuh ini ke arah sumbu X ini kan benar. Lalu fluida ini membelok karena ada plat yang belokannya ke arah tangensial. Lalu, nah pada arah tangensial sendiri di sini itu, nih misalnya kita asumsiin aja arah tangensialnya itu ke arah sini nih, misalnya arah tangensialnya. Jadi gini aja, arah tangensial itu ke sini. Nah jadi kita asumsiin aja ke arah tangensialnya ini. Nah di sini itu pasti ada koordinatnya kan. Nah di situ tuh nanti kita bisa menentukan eh, berapa nilai gayanya. Nanti aku bakal mulai aja langsung langsung jawab tadi udah paham mungkin kalian. Nah katanya V-nya uniform dan segala macam udah aku bakal langsung aja. Aku bakal langsung ninjau kecepatannya V-nya. Nah jadi eh tin dulu deh tinjau ini stepnya aja ada eh tinjau V
Minat tangensial. Nah, oke, aku bakal mulai. Jadi ini kecepatan masuknya kayak gimana? Jadi kecepatan masuknya itu cuman ke arah si sumbu X. Maka dia tuh intinya sebelum masuk ke kontrol volume ini itu menabrak plat yang di sumbu X. Jadi kecepatan masuknya itu bisa kita asumsiin ini kita harus bikin kayak koordinat ya. Jadi ini V, EX. Nah, sedangkan aliran masuk ini kan nggak ada langsung ke atas kan. Jadi ini tuh tambah sama 0 Y. Ini udah, lalu aku akan bahas tentang koordinat dari kecepatan yang keluarnya gimana. Nah, kecepatan keluar tadi kan kita udah bahas. Itu kan ke arah tangensial yang arahnya itu bentar, udah aku ilustrasiin ini aja deh. Hmm, hmm, Warna apa ya? Biru ini deh. Nah, kita tuh kecepatannya itu kan berubah ke arah tangensial ini. Nah, yang di mana ini koordinat X, jadi ini Y. Ya, dari sini tetanya. Nah, itu mengetahui kecepatannya itu berapa di sumbu X dan Y dari kecepatan keluar V out-nya ini gimana. Jadi V out-nya ini kita ambil di sini itu pasti kan V-nya itu ini ibaratnya ini V out. Nah, ini itu pasti V cos theta. Ini V sin theta. Nah, jadi untuk X dia itu bakal cos. Cos theta X tambah P sin theta Y. Oke, udah lanjut. Kan udah kita tinjau gimana nya. Lanjut kita ke masuk ke apa sih namanya itu. Hmm, ini eh tinjau kesetimbangan momentum pada plat. Nah, di sini alirannya kan tunak, jadi nggak ada perubahan terhadap waktu yang mempengaruhi volume dari yang masuk hingga yang keluar. Nah, jadi kita bisa aja masuk ke rumusnya. Rumusnya itu apa? Rumus, salin aja yang ini sama dengan nol, sama dengan nol harusnya. Sama dengan nol, oke. Yang ini zoom sih. Udah aku pindah. Hmm, bisa. Nah, ini sama dengan nol. Nah, jadi rumusnya itu yang ini, terus persamaan kesetimbangan momentum. Nah, eh, kalau kalian kan ini tuh alirannya tunak yang nggak ada perubahan terhadap waktu ini itu sama dengan nol. Ini tuh yang ini itu laju laju momentum tum fluida yang keluar dan masuknya dan masuk. Nah, jadi kita kita tuh bisa kan kalau yang rumus ini tuh bisa kita asumsiin kayak gini nih. Ini sama aja kayak rumus untuk dikali P yang dimana ini tuh rho rho Q.
OQV. Nah, benar. Ini terus kan bilang aja apa ya? Ini tuh persamaan, kalau kalian bisa nyebutnya gini, itu tinjau persamaan dapat dapat ini udah berarti ini sama FT-nya. Sigma FT itu apa? Ini tuh apa sih namanya? eh Gaya, intinya ini tuh gaya yang diberikan eh, oleh bilah kepada fluida. Nah, ini oleh bilah kepada fluida. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa iniin aja nanti ke waktu ujian, karena bisa aja langsung, karena nggak usah kalian hitung integralnya. eh untuk hmm, untuk persamaan gaya yang diberikan kepada bilah, berarti sigma FT sama dengan, nah ini bisa aja langsung, bisa bisa juga enggak, tapi terserah. Nah, tapi kalau aku biasanya gini nih, ini tuh kan rho Q, rho QV. Nah, ini tuh di rho QV-nya itu, nah langsung aja bahas di bilahnya gimana. Kita itu V-nya itu harus V, gimana sih? Dan rho Q, rho QV adalah ini. Itu V-nya itu harus V out dikurang V in. Nah, kalau aku gampangnya itu gimana supaya bisa eh mengingat rumusnya. Nah, ini kan udah rumusnya itu rho V VN DS. Nah, ini tuh sama aja kayak rho V NDS-nya itu, ini tuh apa yang ditinjaunya itu berarti yang ditinjaunya itu berarti ini tuh apa sih namanya? Luas permukaan dari apa sih namanya? Dari bilahnya mungkin. Nah, biasanya aku langsung aja kayak gini nih. Dikali TA ADS-nya ini nggak usah. Nah, jadi biasanya itu yang mempengaruhi eh apa sih namanya itu eh si yang mempengaruhi suatu V-nya itu biasanya itu yang ini V yang ini tuh sama aja kayak rho V ini kan sama aja kayak rho VA, rho VA ini kalau nggak salah VA itu kan Q, sama aja ini rho Q kan. Nah, biasanya itu ya V ini yang yang biasanya yang menjadi suatu sebab akibat dari suatu kontrol volume. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau aku biasanya menghayalnya kayak gitu tuh. Nah, jadi aku bakal langsung aja ke soal yang tadi. Nah, itu dapatnya begini. Nah, jadi V out VN-nya. Nah, jadi karena gayanya itu, kita kan disuruh menentukan gayanya. Gayanya tuh Fx sama Fv-nya. Nah, gaya ini tuh apa? Gaya itu tuh gaya yang uh, mempengaruhi apa sih namanya? Mempengaruhi fluida. Bentar. Oh ya, gaya yang diberikan oleh fluida ini kepada bilah. Makanya gaya ini tuh terjadi. Nah, jadi kan sedangkan kalau misalnya
Kalau misalnya yang gaya ini, gaya FT ini, gaya tangan sial itu apa? Kan tadi gaya yang diberikan oleh bilah kepada aliran fluida. Nah, jadi sedangkan F itu kan kebalikannya. Nah, itu bisa aja kalian bikin untuk Fx, misalnya F itu berarti min dari sigma FT ini tadi. Nah, jadi kalian udah paham kan sampai situ. Nah, jadi aku bakal lanjutin ke sigma FT-nya. Nah, FT-nya itu tangan silang ini kan arah tangan silang itu ke sini. Nah, jadi di sini itu posisinya sama kayak V tadi, V out tadi. Dan itu tuh di sini itu posisinya sama kayak V out dan pasti kita bakal harus dapetin kayak kayak apa sih namanya? Kita bakal dapetin si si apa sih si gaya tangan sialnya ini di posisinya itu nggak satu posisi tapi dia di X sama Y. Nah, jadi dia bakal kayak gini nih. Bakal jadi tadi kan aku udah bilang si F-nya itu sama dengan min dari FT-nya. Nah, jadi si FT itu sama dengan min rho U. Nah, V out X dikurang V in Y. Nah, jadi eh di sini ininya aku bakal bikin rho VA di sini V outnya tadi V cos sama V sin V cos V oke V cos theta dikurang V. Nah di sini itu sama aja kayak aku langsung aja min rho V kuadrat A satu cos theta dikurang satu dikurang satu. Nah ini sama sama aja sama ini rho V kuadrat A satu dikurangi cos theta. Oke, di situ. Lanjut ke Y, bagian Y. Untuk ini buat fx-nya apa? Ini fy. Nah, nanti bakal dapat udah dapat fx sama fy, kalian bisa nentuin f-nya nilai nilai sebagai segimananya. Lanjut ke fy sama eh, min min fty sama dengan min rho. Aku langsung aja va ya. Nah, ini tuh tadi v sin theta dikurangi nol. Nah, ini bisa langsung aja jadi min rho V kuadrat A sin theta. Nah, udah dapat. Lanjut kita bakal dapetin tadi yang ditanya apa nih? Besar. Ya, besar ya. Nah, dapat F-nya. Besar F ini dari Fx kuadrat ditambah Fy. Sama kayak Pitagoras ya, gengs. Nah, langsung aja aku bikinin rho yang ini. Oh, ini rho V kuadrat. Ini A-nya bisa dikeluarin. Kuadrat A akar dari yang satu kurang cos theta kuadrat tambah sin kuadrat theta. Nah, udah. Nanti kalian sederhanain aja. Kalau sederhanainnya itu jadi kayak gini nih. Hasil akhirnya aku langsung aja ya. Oh, jadi 2 dikali satu kurang cos theta. Oke, udah. Udah, lanjut. Kita bakal lanjutin soal. Nah, ini soal PR di tahun aku sendiri. Nah, jadi di tahun lalu itu soalnya kayak gini nih. Itulah gaya yang diberikan oleh semburan air pada gambar di bawah dengan diameter 60 mm
P-nya 6 yang menabrak permukaan halus pada sudut 60 derajat terhadap aksis dari arah datangnya sambrotan. Itu juga debit aliran QL dan QR. Ini eh ini aku akan bahas saja langsung eh diketahuinya apa aja. Nah, diketahuinya itu nilai D-nya sama dengan 0, milimeter sentimeter ke meter 0,06 ya. 0,06 cm. V-nya itu 6 meter per second. Theta-nya itu 60 derajat. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya itu perubahan momentum itu terjadi karena ada gaya yang di sini ya. Ingat aja itu tadi. Nah, di sini tuh kita disuruh mencari gaya sama debit alirannya. Nah, di sini tuh diketahui ini kita bisa aja pakai apa sih namanya dalam konsep konservasi massa, massa. Nah, dalam konsep konservasi massa itu si Q in itu bakal sama dengan Q out. Nah, aku bakal langsung aja di sini. eh Kita itu bisa menentukan nilai eh Q0-nya dulu. Apa sih? Nih. Ini di sini tuh ada Q0-nya. Nah, Q0 ini itu ada A0 sama V0-nya. Nah, di sini bisa kalian cari langsung eh si nilai Q0-nya. Q0 ini sama aja sama kayak Q in. Nah, Q in deh. Q in-nya ini bisa aja langsung pakai rumus V0 yang dimana V0-nya 6 dan dikali ini A0 itu karena ini diameter pakai rumus yang Kak Farhan bilang tadi pi per 4 dikali D kuadrat yang dimana 6 dikali pi per 4 dikali 0,06 kuadrat itu hasilnya 2,696 dikali 10 min 2. Nah, ini kan kalau misalnya sistem konservasi massa udah. Tapi, nah oh ya aku lupa. Di sini kan soalnya nggak ada asumsi yang digunain di soal ya. Jadi kita harus perlu ini asumsi sendiri ya. Nah asumsinya itu sama tadi kayak Kak Farhan tadi bilang alirannya tunak. Nah yang dimana D per DT-nya itu kan sama dengan nol. Jadi nggak ada perubahan dari V-nya. Nah, jadi, nah lanjut, jadi sih. Lanjut, ini tuh sama, ini tuh incompressible. Incompressible ini gak ada, eh apa sih namanya, gak ada pihak eksternal yang mengganggu fluidanya. Gitu. Ya kayak gitu deh. Kayak misalnya nggak ada udara atau gas yang ganggu fluidanya. Fluidanya. Terus eh nggak ada gesekan antara plat sama fluida itu udah benar. Terus tidak ada tekanan yang mempengaruhi fluidanya. Ada pressure. Nah udah.
Ini asumsi yang wajib kalian gunain untuk kalian ujian besok. Nah, jadi aku langsung aja. Oh ya, tanyanya apa aja tadi ya. Nah, ditanyanya itu eh itulah gaya yang menabrak permukaan plat datar. Oh, gaya yang menabrak plat permukaan datar. Berarti F yang di sini dong. Oke. Kita asumsiin aja ini F F-nya. Terus yang kedua, debit kiri sama kanannya. Itu ibaratnya yang atas sama yang bawah ya. Nah, aku akan langsung jawab. Tadi udah pakai konservasi massa, Q in sama dengan Q out. Udah. Nah, oh ya, lanjut tinjau tadi. Hmm, udah. Ini tuh makanya jadi dua kali. Jadi sini. Ini harusnya kayak gini nih. Harusnya. Hapus. Nanti aku edit deh. Nah, lanjut aja. Nah, yang ini di alirannya konservasi massa. Berarti ini Q ini Q in. Nah, Q out-nya ini ada dua kan, yaitu QL sama QR. Nah, jadinya jadi Q in sebenarnya QL ditambah QR. Nah, ini kita asumsiin persamaan satu yang bakal kita tinjau nanti. Lalu kan di dalam volume kontrol gaya itu terjadi karena di apa sih bukan di volume kontrol lagi, di konsep di konsep kesetimbangan momentum itu tuh eh, F itu terjadi diakibatkan oleh perubahan momentum. Nah, yang dimana pada awalnya itu di soal ini fluida yang datang itu menabrak dinding menabrak dinding dinding plat yang menyebabkan terjadinya percabangan dua aliran. Nah, jadi di sini itu terbentuklah uh, rumus kekekalan momentum, rumus kekekalan momentum, tinjau, ntar tinjau, uh, tinjau, uh, gaya, gaya apa ya? Bagus ya. Tinjau, hmm, gaya pada volume apa ya? Bagus. Oh, salah. Tinjau aliran dulu, aliran pada tinjau aliran aja deh. Tinjau alirannya. Nah, di sini tuh kita makainya rumus yang tadi yang kekekalan momentum linear yang dimana di sini tuh eh gaya tangan sial ya guys. Ini kan ntar kata-kata itu seharusnya ada ke arah tangan sial. Hmm. Nih karena ini tuh ke arah tangan sial, momentumnya itu ke arah tangan sial berarti ada gaya tangan sial yang mengakibatkan si plat itu maksudnya mengakibatkan gaya-gaya yang terjadi pada volume kontrolnya. Nah, jadi kita pakai yang ini sama dengan nol lagi. Nah, yang ini tuh aliran momentum aliran eh, yang mengalir pada keluar dan pada masuknya gimana. Yang ini kan tadi udah aku tulis lagi, tadi udah ya. Jadi momentum fluida yang masuk. Oke, copy.
Nah ini ya udah, lanjut. Oke, ininya udah. Hmm, lanjut. Ini kan sama dengan nol, kalian udah tahu tadi akibatnya karena nggak ada perubahan terhadap waktu yang mempengaruhinya. Nah, eh sama nggak ada gesekan yang akan mengakibatkan terhadap apa sih namanya terhadap aliran fluidanya kan. Baik masuk maupun yang keluarnya gimana nya. Nah, jadi aku langsung aja sama yang kayak tadi. Tadi itu, hmm, nih, lanjut. Ini itu langsung aja kesetimbangan momentum terhadap plat. Nah, jadi berarti ininya sama dengan nol, berarti aku pakai cara aku aja ya, gengs. Jadi bisa kalian asumsiin ini itu sama ini itu sama dengan F. F sama dengan M dot dikali V kayak gitu. Aku pakai cara aku sendiri. Bukan cara aku sendiri sih, konsep aku sendiri. Biar gampang memahami dan kalian juga mungkin. Nah, lanjut. Nah, di sini itu kita bakal meninjau si gayanya ini. Kan ini itu yang apa sih namanya? Ini itu kan laju momentum fluida keluar masuk. Nah, bentar. Ambil foto lagi deh. Ini. Nah, ini nih. Sep, sep. Nah, udah. Nah, ini itu kan keluar masuk. Nah, yang keluar itu ini aku langsung aja nol sama dengan nol. Keluar itu aku mulai dulu dari L dulu ya. Mulai dari L, Rho VL, AL. Nah, di sini kan Rho VL, AL-nya udah V, Rho VL, VL. Gini ya dulu deh, Rho VL dikali N-nya itu ini AL. Nah, karena ini searah sama 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 tangan sial, jadi ini tuh bakal positif. Nah, ditambah sama yang R. Oh, VR dikali VR kali AR. Ntar ini ke bawah ya. Oh, melawan arah tangan sial. Berarti ini negatif. Ini bakal negatif. Nah, negatif itu dari sini aja. Negatif. Ditambah yang masuknya. Yang masuk itu, oh, gini. Ntar. Yang masuk itu untuk menentukan ininya. Ini kan ke arah tangan sial. Ini arah normal. Jadi untuk fenol yang masuk, dia pasti bakal kayak gini nih. Sep, ibaratnya ini fenol. Fenolnya kan sini nih. Ini. Nah, ini fenol. Nah, sedangkan tetanya di sini tadi ya. Bener nggak? Hmm. Nah, untuk mendapatkan ke arah tangensialnya itu berarti fenol cos theta. Nah, jadi kita bisa langsung aja eh, rho fenol cos theta dikali sama P-nya itu fenol A0 channel Ano. Oke. Nah, ini tuh karena dia aliran itu masuk, dia itu berarti
dia tuh di luar jangkauan dari kontrol valve yang ke arah tangan shellnya, dan juga nggak ada, dan juga si si apa sih namanya, si V in ini dia juga nggak searah sama ke arah tangan shell, jadi di sini itu negatif juga. Oke, udah, kita lanjut. Udah, berarti lanjut ke sini. Nol sama dengan yang namanya itu row doang, sama V-nya ya. Gue langsung aja. Hmm, D deh, ini row V aja dulu. V-nya itu sama. Kita tulis-tulis aja dulu. Ini kurang ya. VR kuadrat dikali AR. Lanjut. Dikurang row V0 kuadrat dikali 6 cos theta. Nah, oke, lanjut di sini. Nah, ini itu row-nya bisa kita keluarin ya. Row-nya buang deh. 0 sama dengan EL kuadrat AL dikurang VL kuadrat AR dikurang V0 kuadrat A0. Lalu VL kuadrat AL sama dengan VR kuadrat AR tambah V0 kuadrat A0. Benar, 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 benar. Oh, ini, V kali A sama dengan QL. QL dikali PL QR dikali PR tambah Q0 dikali A0. Nah, V ini bakal sama. Itu QL dan V sama aja sama V. Q0 P. A0 P dong. P. Karena V-nya itu bakal sama, jadi QL itu akan sama. Eh, cos theta nya. Ini men. Cos theta-nya ketinggalan. Sorry, sorry, sorry. Cos theta, cos theta. Ini jadinya QR tambah Q0 cos theta. Nah, ini persamaan dua yang bisa kita dapatin. Kita punya Q0, udah. Lalu tadi satu dan dua. Bentar, satu dan dua. Nah, ini tuh kita bisa ngetinjau jadi gini. Kita ambil QL. Hmm, hmm, bisa, bisa. Jadi gini nih. Jadi QL dikurang Q0 kurang QL sama dengan Q0 cos theta. Nah, ini udah dapat jadi 2 QL sama dengan Q0 cos theta tambah Q0. QL sama dengan setengah Q0 1 ditambah cos theta. Oke. Sedangkan kalau QR-nya berarti bisa aja langsung, guys. Bentar, cek dulu. Hmm, hmm. L-nya udah. Oke, oke, bisa, bisa. Bisa langsung aja. Setengah Q0 cos theta dikurang 1. Nah, udah. Nah, ini itu kalian masukin aja Q0-nya berapa. Sama cos theta-nya tuh theta 60. Jadinya itu, bentar.
Ini tuh jadinya 12,72 dikali 10 min 3. Ini jadinya 4,24 dikali 10 min 3. Dapat QL sama QR-nya. Lanjut kita bakal nyari gayanya. Nah, gaya yang dicari itu gaya yang diberikan oleh semburan air. Oh, semburan air. Berarti kalau kalian pahami yang tadi, berarti ini tuh kayak yang ini kasus FT sama si F tadi. Kan kalau FT itu si apa sih namanya? Si gaya yang diberikan oleh bilah kepada fluida. Sedangkan yang F-nya itu gaya yang diberikan oleh fluida kepada bilah. Nah, ini itu kan yang ditanyain gaya yang diberikan oleh semburan air terhadap plat. Berarti gaya gaya untuk semburan air terhadap plat berarti ini itu yang terjadi yaitu pada si F ini. Nah, tinjau dari FN. Kalau misalnya kita bisa kita lihat kayak gitu dari N. Nah, di mana hmm, FN-nya itu sama aja kita pakai rumus yang tadi. Hmm, langsung aja ya. Tadi katanya F min FN dikali N. Bentar. Berarti rumus yang tadi FT-nya, oh iya, sama aja dong. Jadi rumusnya yang ini lagi nih. Ini bakal sama kayak gini tadi. Sub, 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 kalau sama, kalau sama. Sub, hmm, ini N-nya. Ini FT. Bentar. Ini F-nya. Nah, F-nya itu kan min dari ini tuh tadi kita kan ngebahas ini tuh min ya. Ya udah min. Ibaratnya kalau sama aja sih kayak F ini sama dengan kan tadi min Fn dikali N. Nah, sama aja tadi sama yang gue maksud tadi min Ft F itu sama gaya itu sama dengan gaya dari si tangan sialnya. Sama aja berarti kita bisa pakai yang si tangan sialnya gimana. Oh, jadi pakai rumusnya ini yang kita dapetin dari si ini tadi kesetimbangan momentumnya tadi. Nah, tapi karena dia itu gaya normal, yang gaya normal itu yang ditinjau kan yang cuman eh apa sih namanya yang menghampiri gaya normal itu sendiri kan cuman si ini, si apa sih namanya si debit yang masuknya doang kan, debit yang masuk. Nah, jadi kita ninjaunya tuh aliran masuknya doang. Yang dimana rumusnya itu yang ini tadi. Nah, lanjut aja kita kita gaskan. Ini jadinya min rho oh min lupa deh minnya min min rho V0 kuadrat. Langsung aja ya. 0 kali cos theta. Ini kalau misal kalian mau langsung itu juga boleh. Ini jadi plus rho V0 kuadrat ini sama aja kayak Q0 Q0 V0 cos 60. Sep. Udah jadi, berarti ini itu kalau dicari-cari jadinya min, kok min 88,13 Newton. Udah deh. Nah, aku bakal lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tentang
mengenai si apa sih gaya pada sebuah material kontinum. Nah, kalau kalau ujian sebelumnya kalian itu kan ngebahas tentang apa sih namanya? Tentang tensor tegangan, apa sih hubungan antar tensor itu pada koordinat yang akan kalian bisa nyarinya itu tuh tensor tegangan, bla 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 bla, yang lain. Nah, yang ini tuh kita akan apa sih pengaruh tensor ini terhadap gaya badan. Nah, ini tensornya gini. Nah, rumus tadi, rumus persamaan keseimbangan statik, ini rumus, aduh deh, rumus keseimbangan statik, keseimbangan statik, rumus keseimbangan statik, itu rumusnya begini nih. Do per do X dikali tensor JI. JI ini yang ada di matriks 3 kali 3 ini ditambah rho dikali gaya di koordinatnya. Nah, jadi kita bisa aja ngebalikin ini jadi begini. Kita balikin, set. Jadi minus. Ini dapat nih rho F1 sama dengan ini untuk satu, ininya, I-nya satu, ini satu, satu, ini satu, ini 1, 2, 3, J-nya itu 1, 2, 3. Nah, dapat si si rho si rho V satunya itu nilainya -9. Ini kayak pembagian sama pengurangan di apa sih namanya? Di kayak ujian sebelumnya jadinya -9. So, nah ini hasilnya rho V2-nya sama dengan 0, rho V3-nya sama dengan 0. Jadi dapat koordinat gaya badannya itu koordinat Fn, gaya badan pada material kontinum itu di -9 per per rho, 0,0. Udah gitu, gengs. Oke, jadi bakal ada pertanyaan, gengs. Kalau nggak ada, aku cukupin aja. Kalian harus ingat-ingat lagi materinya tentang tentang yang termo yang disampaikan sama Kak Farhan tadi. Nanti bakal dikirimin juga ke kalian eh, tutor hari ini materi yang gimana sama apa lagi ya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, biasanya tuh yang keluar itu ya yang tadi sih yang ada fluida yang bisa kemungkinan soal PRA nomor satu atau soal PRK nomor satu. Itu tuh karena input konservasi massa sama kesetimbangan momentum. Nah, kalian harus memahami uh, soal yang aku bahas tadi di tutor. Lalu ada nih, dulu tuh seingat aku soal yang aku sebutin tadi, satu itu soal salah satunya, sama soal yang ini bonus kali kayaknya nilai gaya badan ini satu. Aku seingat aku itu 4 soal. Terus soal yang ketiga itu termo, sama satu lagi itu terakhir itu ada teori, beberapa teori. Mungkin dari PR kalian bisa bisa ini sih bisa menjawab, terhafalin aja dari PR. Biasanya ujian ujian Magnum ini yang keluar itu dari PR semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku cukupin aja, nanti aku bakal kirimin catatan tutornya. Makasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton. Makasih banyak juga kepada Kak Farhan yang udah membantu kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.